Akuilah semua kejahatanmu, dan serahkan dirimu kepada yang berwajib, kata Bagus kepada Parman, yang hanya tertawa dan berkacak pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya menceritakan tentang kuburan Sundel Bolong. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kenapa kamu kesini? Cepat lari. Selamatkan dirimu, kata Bagus. Tidak, Mas, kamu harus selamat, jawab Anita sambil berusaha membantu Bagus berdiri. Dengan susah payah Anita berusaha membantu Bagus bangun. Tenaganya yang hanya seorang wanita hampir kesulitan membuat lelaki bertubuh gempal itu berdiri. Tiba-tiba kepala Anita dicengkeram dari belakang, ditarik dan dibenturkan ke pohon. Au! Teriak Anita. Seketika dia roboh. Bagus yang sudah tak bertenaga ikut roboh. Mereka bertumpuk bagai seonggok bangkai di bawah beringin. Sesosok pria kini sedang berdiri di depan mereka yang tengah terkulai. Dia tidak ikut dalam masalah kita, Parman. Biarkan dia pergi. Bagus memohon kepada orang yang kini berdiri di hadapannya. Salah dia sendiri yang datang kemari. Aku tidak mau ada saksi mata. Kalian semua harus aku habisi, kata Parman. Anita yang tidak tahu siapa laki-laki itu hanya mengaduh kesakitan. Kepalanya seperti berputar-putar. Sesekali dia terpejam lalu melek lagi. Akuilah semua kejahatanmu dan serahkan dirimu kepada yang berwajib, kata Bagus kepada Parman, yang hanya tertawa dan berkacak pinggang. Kau kira aku gila? Mana mungkin aku mau melakukan hal konyol seperti itu. Aku masih pengen menikmati hidup bebas, walau aku harus membunuh kalian berdua. Toh penduduk akan mengira Sundel Bolong itu yang membunuh kalian, ucap Parman. Jangan sesumbar kamu biadab, kamu yang membunuh Martini. Kamu lihat teman-temanmu sudah mati, tinggal kau yang tersisa. Serahkan dirimu sebelum arwahnya datang, teriak Bagus. Wahaha, mana si Sundel itu? Suruh dia kemari. Akan kuperkosa dia, dan kubunuh sekali lagi, teriak Parman semakin kalap. Petir tiba-tiba menggelegar. Angin bertiup amat kencang, membuat pandangan Parman terganggu. Debu bercampur daun-daun yang berguguran meliuk-liuk seperti topan kecil. Tak lama kemudian terdengar suara Parmaan. Sontak Parman bergidik. Bulu romanya berdiri menjulang kokoh. Sekujur tubuhnya merinding. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya bergetar. Aku di sini, Parman. Suara itu terdengar lagi, kali ini semakin dekat. Bagus dan Anita juga tak kalah ketakutannya. Siapa itu? Kata Parman. Aku di sini, Parman, di atas sini, ucap suara itu. Mata Parman melotot, nafasnya sulit diatur saat melihat sosok Sundel Bolong yang berdiri di dahan pohon beringin tempat Bagus dan Anita terkulai. Tidak mungkin, kata Parman. Tanpa sadar lelaki itu berjalan mundur, lalu jelebeb. Sebuah tombak bambu menembus lengan kanannya. Teriak Parman. Dia jatuh tersungkur. Tak lama darah mengucur dari lukanya. Dilihatnya ke belakang, Sundel Bolong itu telah berada di belakangnya, memegang tombak bambu. Ampuni aku, Martini, ucap Parman memelas. Aku di sini, Parman. Parman terkejut karena Sundel Bolong yang dilihatnya tadi masih berada di atas dahan pohon beringin. Anita yang nampak sudah mampu mengontrol kesadaran juga heran melihat ada dua hantu Sundel Bolong. Yang satu berada di atas pohon dan satu lagi berada di belakang Parman, tengah membawa tombak. Kau heran, Parman, kata sosok seram yang membawa tombak. Rambut yang menutupi mukanya disibakan, diperlihatkan dengan jelas wajahnya. Namun bukan sosok seram yang diperlihatkan, melainkan sosok cantik jelita. Martini, kata Parman. Aku Martini. Selama ini, aku masih hidup. Karena yang kamu bunuh itu sebenarnya Martina, saudara kembarku yang mengidap gangguan jiwa, tutur Martini penuh emosi. Jadi, yang dulu kami perkosa itu Martina, ucap Parman kaget. Ya, itu Martina,
sepotong Bagus sambil merintih. Setelah mengumpulkan tenaga, Bagus meneruskan kata-katanya. Kejadian sebenarnya adalah dulu Martini kasihan melihat saudaranya dipasung. Dengan sembunyi-sembunyi dia melepaskan pasungannya itu. Namun tanpa diduga Martina kabur, lalu Martini mengejarnya. Tapi kalian menemukan Martina terlebih dahulu dan merenggut kehormatannya, ungkap Bagus. Kamu, Jatmiko dan Sasno lalu dengan keji membunuhnya. Aku yang melihat dari kejauhan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu aku berpura-pura menjadi Martina agar aku bisa balas dendam supaya arwah saudariku tenang. Dasar keparat, ucap Martini yang masih memegang tombak bambu. Piat, ujung bambu dihantamkan ke pelipis Parman. Aduh, sakit. Ampuni aku, ucap Parman. Pelipis Parman mulai berlumuran darah. Tak sedikit pun perasaan iba yang diperlihatkan Martini. Dia terus mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh lelaki biadab itu, ke paha, tengkuk dan punggungnya, dan sesekali ke kemaluan Parman. Lelaki pendosa itu hanya bisa merangkak berusaha menjauh dan minta tolong, tapi suara petir membuat suaranya tak mungkin didengar oleh siapapun. Martini lalu menatap ke dahan tempat arwah Martina. Hantu sesungguhnya berdiri. Dia tersenyum dan berkata, dendam kita sudah impas. Jelebi bibi. Ditancapkan tombak bambu ke punggung Parman yang tembus ke jantungnya. Seketika Parman tewas setelah mengerang kesakitan. Martini kemudian menghampiri Bagus dan Anita, lalu membawa mereka ke perkampungan. Di jalan, Martini menceritakan semuanya kepada Anita. Dialah yang sebenarnya membunuh Jatmiko dan Sasno. Dengan bantuan Bagus, dia merencanakan menyamar sebagai hantu. Walaupun sosok hantu Martina sering menampakkan diri sebagai sundel bolong, tapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan kakekmu, Tarmiji? Tanya Anita. Memang semua penduduk mengira beliau dibunuh oleh sundel bolong, tapi Parmanlah yang membunuhnya. Aku melihatnya sedang menyeret tubuh kakek dan diletakkan di bawah pohon, supaya seolah-olah sundel bolonglah yang membunuhnya, ungkap Martini. Jadi Martina memberiku isyarat lewat mimpi bahwa sebenarnya Bagus itu adalah kekasihmu dan kalian akan segera menikah, tanya Anita. Memang benar, tapi mungkin keadaan tidak akan berjalan seperti itu, mengingat aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Lebih baik kamulah yang tepat menjadi pendampingnya, kata Martini. Pembicaraan mereka berakhir saat Bagus dan Anita memasuki rumah Bagus. Martini kembali ke pasungan dan hendak mengakui semua perbuatannya yang main hakim sendiri itu. Anita yang mengetahui cerita sebenarnya, mengurungkan niatnya untuk bersanding dengan Bagus dan meminta Bagus untuk menunggu Martini bebas dari penjara. Selesai. Mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.